Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Nyala api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara bayangan hijau dari puncak gunung hijau subur, seperti nyala api hantu. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia mengamati api putih padat yang naik dengan cepat di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali iblis hitam sangat luar biasa, langkah awal untuk menghangatkan kuali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun, keterampilan perbaikan obat Yao Lao dan tingkat kontrolnya atas api dingin tulang secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu ekstra yang dibutuhkan ini. Oleh karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah api layu selama hampir 1 menit. Segera, Flamecore Ganoderma merah menyala perlahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat Flamecore Ganoderma memasuki kuali obat, nyala api putih yang pekat menelannya seperti serigala lapar yang menerkam makanannya. Dalam sekejap, yang pertama mulai layu dengan cepat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali berkobar, dia bisa merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao ke tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas, tetapi tidak membakar Flamecore Ganoderma sampai berubah menjadi abu. Sebaliknya, di bawah tetesan air kecil dan padat berwarna darah yang perlahan layu keluar dari dalam Flamecore Ganoderma. Akhirnya, mereka berguling di sepanjang permukaan dan digantung di atas api, berulang kali berguling dan berputar. Setelah tetesan air memanggang dan berwarna darah yang berulang merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari Flamecore Ganoderma juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, Flamecore Ganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah benar-benar dipaksa keluar oleh nyala api. Oleh karena itu, tubuh aslinya telah sepenuhnya berubah menjadi potongan yang tidak berguna. Yao Lao melambaikan tangannya. Flamecore Ganoderma yang layu bergegas keluar dari kuali obat. Akhirnya, ia mendarat di rerumputan ke samping. Itu berubah menjadi tumpukan jelaga berwarna abu-abu begitu mendarat di tanah dan tersebar bersama angin. Dia memang Grandmaster Alkemis. Teknik perbaikan ini jauh dari apa yang dapat saya bandingkan. Xiaoyan diam-diam memuji saat dia menatap tanah yang ternoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat saat dia memurnikan bahan obat di masa lalu. Ini tidak bisa dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali apinya belum benar-benar mencapai puncak. Hanya dengan mampu mengontrol suhu sesaat ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, dapatkah seseorang dikatakan memiliki kendali yang benar-benar sempurna? Sekelompok cairan merah darah digulung dan diputar di dalam kuali obat. Itu seperti tetesan berwarna darah. Cairan berwarna darah ini adalah esensi kekuatan obat yang berasal dari penyempurnaan awal Flamecore Ganoderma. Energi yang terkandung di dalamnya begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Setelah aglomerasi cairan merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam memenuhi penyempurnaan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan Xiaoyan di masa lalu. Sebaliknya, banyak benang darah menjulur keluar. Energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah. Ketika setiap benang darah mengenai dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara jelas dari benturan logam. Di bawah benturan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat bergetar sedikit. Xiaoyan terkejut saat dia melihat tentakel darah padat ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan mulutnya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk membalas. Dari kelihatannya kekuatan benang darah ini, kemungkinan kuali obat biasa yang digunakan Xiaoyan paling banyak akan mampu menahan beberapa pukulan sebelum diisi dengan lubang. Gerakan kasar dari benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah.
Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan nyala api berwarna putih di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang darah itu tampak terkejut saat bersentuhan dengan nyala api, karena mereka buru-buru menyusut kembali. Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas benar-benar ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api skala besar. Cairan itu tidak lagi berani secara acak keluar di bawah tatapan serakah dari api di sekitarnya. Engah, sekelompok api putih pekat terpisah. Akhirnya, itu digantung di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala api naik, itu melepaskan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, permukaan cairan berwarna darah itu segera mulai mendidih. Banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Saat gelembung terbentuk, gumpalan asap berwarna abu-abu yang sangat samar segera naik. Asap ini mengandung kotoran di dalamnya. Untuk memurnikan pil obat berkualitas baik, seseorang harus benar-benar membuang kotoran ini. Jika tidak, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan membentuk pil karena kejenuhan kotoran ini. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasa mungkin paling lama membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa Flamecore Ganoderma tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesu bahkan dengan kehadiran api surgawi yang begitu kuat seperti api pendingin tulang yang memanggangnya. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membutuhkan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan mengeluarkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiaoyan, yang sedang menonton dari samping, menjadi agak tidak bisa berkata-kata. Ini masih hasil yang diperoleh di bawah kendali Yao Lao. Jika dia menjadi orang yang memegang kendali, kemungkinan dia akan membuang waktu hampir sehari hanya untuk memurnikan bahan obat. Waktu tunggu sangat membosankan. Namun, Xiaoyan tidak membiarkan dirinya teralihkan. Tatapannya tidak beralih dari kuali obat bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam penyempurnaan, kotoran di dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihilangkan tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia bahkan bisa melihat gelembung yang menggelembung di dalamnya. Wajah Yao Lao juga sedikit rileks dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan kumpulan cairan berwarna darah di dalam kuali segera menyelinap keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal. Akhirnya dituang ke dalam botol giok bersama nyala api. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat metode pengawetan unik yang digunakan Yao Lao ini. Tatapannya menatap botol giok itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan film api samar di mulut botol. Dia langsung terkejut. Hanya setelah merenung sejenak dia sampai pada pemahaman. Pengawetan semacam ini memungkinkan cairan obat di dalamnya menjaga suhu dan kemurniannya seperti saat keluar dari kuali. Selain itu, tidak akan tercemar dengan kotoran di udara. Namun, ini membutuhkan kontrol tingkat tinggi terhadap nyala api seseorang. Botol giok itu rapuh. Jika suhunya terlalu tinggi, botol batu giok akan dibakar sampai pecah. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu, itu akan menyebabkan cairan obat olahan menjadi sama sekali tidak berharga. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya sekali lagi dan melemparkan pohon anggur langit kayu hijau ke dalam kuali obat. Xiaoyan mengangguk perlahan. Dia diam-diam mengingat tip ini di dalam hatinya. Penyempurnaan Greenwood Celestial Fin tidak lebih mudah daripada Flamecore Ganoderma. Karena bahan yang pertama dibuat, ketahanan apinya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kekuatan obat dari Greenwood Celestial Fin lebih dari 1 jam. Perbaikan yang mengikuti membutuhkan waktu yang lebih lama. 4 jam yang panjang ini menyebabkan Xiaoyan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Yao Lao mampu bertahan selama ini karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini,
dia bisa bertahan paling lama selama lebih dari 3 jam sambil memperbaiki pil obat sebelum dia perlu istirahat. Dia hanya bisa terus menyempurnakan setelah menunggu Doki-nya pulih. Malam telah menutupi seluruh pegunungan pada saat Greenwood Celestial Fin berubah menjadi sekelompok cairan berwarna hijau yang juga diawetkan dalam botol batu giok. Api putih tebal yang berada di puncak gunung sedikit menarik perhatian di tengah kegelapan malam. Yao Lao tidak beristirahat bahkan sesaat setelah dia menyelesaikan pemurnian anggur surgawi kayu hijau. Dia sekali lagi mulai memurnikan buah api es asparagus. Mata Xiaoyan yang agak lelah sekali lagi dirangsang dengan energi saat dia menatap ekspresi tegang Yao Lao. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil pada tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan buah api es asparagus mirip dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki anggur surgawi kayu hijau. Sudah larut malam pada saat perbaikan selesai. Bintang-bintang yang tersebar di langit berkedip-kedip, menyebarkan cahaya lemah. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat merepotkan dan melelahkan. Hanya penyempurnaan bahan obat hampir memakan waktu 1 hari penuh. Namun, beruntung Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sedikit pun bahkan setelah melakukan pemurnian sepanjang hari tanpa henti. Di sisi lain, Xiaoyan sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Monster Core Afinitas Air peringkat 6 itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini saja menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Resistensi Monster Core peringkat 6 terhadap api lebih dari puluhan kali lebih kuat dibandingkan dengan bahan obat itu. Selain itu, karena pengekangan yang dimiliki kedua elemen satu sama lain, energi afinitas air yang kaya bahkan hampir mengalir keluar dari kuali obat. Namun, beruntung Yao Lao telah mengantisipasi hal ini. Oleh karena itu, tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, siksaan seperti itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Xiaoyan duduk di samping. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa jantung berdebar saat dia melihat Yao Lao bersaing dengan Monster Core peringkat 6 itu. Jika dia yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menundukkan Monster Core yang keras kepala ini bahkan jika dia menghabiskan 3 hingga 4 hari. Selain itu, jika itu adalah api biasa yang sedang digunakan, itu bahkan mungkin padam oleh energi afinitas air yang kaya. Namun, sekeras apapun prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, keunggulan beberapa bahan obat dan bubuk dari Monster Core mulai melemah secara bertahap di bawah pemanggangan oleh Bone Chilling Flame yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini, mereka akhirnya mulai bergabung. Meskipun itu bergabung, kecepatan dia melakukannya seperti kura-kura yang merangkak. Itu sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tertidur sekali bahkan dengan kekuatan mentalnya. Peleburan adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil obat. Selama seseorang membuat sedikit kesalahan selama periode waktu ini, ramuan obat yang telah mereka olah dengan susah payah akan langsung dibakar. Oleh karena itu, meski dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak berani terganggu pada langkah ini. Dia terlalu sibuk untuk mengganggu bahkan ketika Xiaoyan diam-diam tertidur. Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao, yang merupakan Grandmaster Alkemis, yang mengendalikannya. Oleh karena itu, skenario kasus terburuk tidak terjadi. Setelah 2 hari penuh peleburan, pil obat embrio berwarna biru samar perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Saat pil obat embrio ini terbentuk, Xiaoyan dengan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar dilempar ke permukaan danau yang tenang di mana ombak besar bergulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikit pun karena fluktuasi energi di dunia luar.
Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat di dalam kuali obat. Titik kritis semacam ini tidak memungkinkan dia untuk sedikit terganggu. Mengikuti aliran waktu, pil obat biru pucat berbentuk tidak teratur dari embrio itu berangsur-angsur menjadi bulat. Cahaya terang dipancarkan dari dalamnya, membuat pil itu menjadi seperti permata berwarna biru. Begitu pil obat mulai memancarkan cahaya terang, Xiaoyan agak tertegun menemukan bahwa riak energi melingkar yang agak seperti zat mulai berulang kali melonjak ke segala arah dengan kuali obat di tengahnya. Momentum yang tiada henti itu cukup spektakuler. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini benar-benar akan menciptakan reaksi yang begitu besar saat terbentuk. Tidak heran jika Yao Lao berkata bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memurnikannya. Jika ini terjadi di Akademi Dalam, kemungkinan itu akan segera menarik semua orang dari dalam. Kamu harus mundur sedikit, reaksi yang lebih besar akan datang nanti. Tatapan Yao Lao menatap bagian dalam kuali obat dengan serius saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat. Sayap awan ungu di punggung Xiaoyan hampir melompat keluar bersamaan saat dia mendengar ini. Dengan kepakan sayap, tubuh Xiaoyan bergegas ke suatu daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah saat dia melihat Xiaoyan sudah pindah. Dia menjerit pelan dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api putih yang tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Dalam sekejap ketika matanya dipenuhi dengan warna putih pekat, cahaya berwarna biru cerah menjadi semakin menusuk mata. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas. Setelah perluasan ini, gelombang riak energi mulai menyebar lebih cepat. Melihat ke bawah dari atas, bebatuan pegunungan berguling dan batang pohon patah dimanapun gelombang energi ini menyebar. Bahkan rumput terbuka. Kekuatan destruktif yang kuat ini menyebabkan tenggorokan Xiaoyan berguling tanpa sadar. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas dengan kecepatan yang meningkat. Seolah-olah cahaya itu sedang menyeduh sesuatu. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum cahaya tiba-tiba menyusut ke titik terkecilnya. Ekspresi serius di wajah Yao Lao bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Cahaya itu telah menyusut dengan cepat. Bang! Titik cahaya yang tiba-tiba menyusut dipertahankan selama beberapa menit. Tiba-tiba, itu diperluas di bawah murid-murid Xiaoyan, yang memusatkan perhatian padanya. Akhirnya, gelombang cahaya berwarna biru menyelimuti seluruh puncak gunung. Ledakan seperti guntur terjadi entah dari mana. Segera, pilar cahaya berwarna biru yang tebalnya 20 kaki melesat ke langit dari kuali obat. Xiaoyan tercengang saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang melesat ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Reaksi ini, sedikit terlalu besar kan? Meskipun tempat ini jauh dari Akademi Dalam, sepertinya tidak mungkin untuk lepas dari indera beberapa sesepuh yang kuat, bukan? Mudah-mudahan, ini tidak akan menarik orang-orang dari Akademi Dalam. Kalau tidak, akan ada masalah. Xiaoyan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, saat dia bergumam dengan senyum pahit. Dua sosok manusia duduk di sebuah ruangan yang sunyi di sebuah paviliun rumah di bagian dalam Akademi Dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan berambut putih. Wajah lamanya seperti biksu di mana sulit untuk sedikit emosi mengalir di atasnya. Punggung tangannya terletak di dekat jendela saat dia mengamati tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Qin Xuan, apa aktivitas di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar baru-baru ini?" Elder pertama, Valen Heartflame, menjadi semakin tidak tenang. Saat ini, itu akan menggeliat setiap setengah bulan. Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk membuat simpul cermin energi, sepertinya sejumlah besar kematian dan luka akan muncul di antara siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang pria tua berpakaian kuning yang sedikit bungkuk membungkuk hormat dari belakang saat dia menjawab. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat ya, orang tua yang dipanggil sebagai tetua pertama menghela nafas lembut.
Dia bergumam, saat itu, kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api jantung jatuh. Saat itu, dia sempat mengatakan bahwa represi dan penyegelan hanya bisa berdampak sementara. Sebaliknya, semakin ganas segelnya, semakin mengerikan letusan di masa depan. Dari tampang tren, Heavenly Flame kali ini memang sangat powerful. Jika kita tidak berhati-hati, itu mungkin akan menghancurkan seluruh akademi dalam. Petik 2. Apa yang bisa kita lakukan? Kecemasan melintas di wajah lelaki tua berpakaian kuning itu saat dia bertanya dengan lembut, mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali? Kepala sekolah berkeliaran di tempat yang jauh. Dia menunjukkan dirinya pada saat-saat kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kita bisa memberitahu dia? Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berbicara, mulai hari ini, semua cuti sesepuh dibatalkan. Semua tetua penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Setelah seseorang menemukan bahwa ada gerakan yang tidak biasa dari api jantung yang jatuh, semua orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Kita tidak boleh membiarkannya meletus sepenuhnya. Jika tidak, akibatnya akan terlalu serius. Petik 2. Ya Pak. Selain itu, siapkan rencana cadangan. Usir semua siswa dari menara ketika api hati yang jatuh menjadi kekerasan. Jangan biarkan ada siswa masuk. Wajah tetua pertama tenang dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu dengan cara yang teratur dari mulutnya. Informasikan akademi luar dan beritahu semua orang kuat di akademi untuk bersiap menunggu perintah kapan saja. Jika api jantung yang jatuh tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan pecah. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah Black Corner pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Valen Heart Flame. Kekacauan akan datang begitu mereka datang untuk memastikan apa itu. Petik 2. Tetua pertama khawatir tentang kaisar pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam, kan? Orang tua berpakaian kuning itu terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata tetua pertama berkedip saat dia mengangguk perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang dimiliki, api surgawi, baginya tidak ada bandingannya. Saat itu, dia samar-samar menebak tentang keberadaan api surgawi di akademi dalam. Namun, dia tidak bisa memastikan. Karena itu dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Lagi pula, akademi Jianan kita bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh sembarang orang. Petik 2. Kali ini, letusan Valen Heart Flame akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Petik 2. Kita secara alami tidak perlu takut padanya jika dia hanyalah seorang elit Dong Huang biasa, namun orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah alkemis tingkat 6. Keunggulan dari keterampilan penyulingan obatnya adalah sesuatu yang bahkan Huo tua dari Departemen Alkemis tidak dapat membandingkannya. Begitu dia ingin merebut api surgawi, kemungkinan besar dia akan menggunakan koneksinya. Kamu harus memahami dengan jelas kemampuan menakutkan apa yang dimiliki untuk memanggil orang-orang yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Selain itu, menurut kecerdasan yang telah saya kumpulkan, Han Yue tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah membawa sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa? Orang itu sudah memiliki api surgawi. Penatua berpakaian kuning segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk seorang alkemis di level Han Feng, memiliki api surgawi mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, orang bisa dengan jelas memahami betapa besar bantuan yang diberikan api surgawi kepada seorang alkemis dari cara Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan Dowlingnya. Jangan lupa siapa guru orang ini, kata elder pertama acuh tak acuh.
Yao Zunze, juga level kekuatan Yao Chen. Wajah lelaki tua berwarna kuning itu sedikit berubah. Dia melontarkan nama yang dulunya sangat menonjol di benua Doki. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan nama itu lama kemudian. Dengan cemberut, dia berkata, dikabarkan bahwa Yao Cheng juga memiliki semacam api surgawi. Sekarang dia telah jatuh, kemungkinan dia menyerahkan api surgawi itu ke Han Feng, kan? Petik 2. Saya tidak yakin. Kejatuhan Yao Chen sangatlah aneh. Selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa dia telah meninggal karena serangan balik saat memperbaiki pil obat, alasan semacam ini tampaknya terlalu dibuat-buat. Dengan keterampilan penyulingan obat Yao Cheng yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin, ada beberapa trik yang terlibat. Tetua pertama mengeluarkan tawa dingin saat dia berbicara. Tetua pertama, maksudmu adalah... Penatua berpakaian kuning itu terkejut. Dia segera merendahkan suaranya saat dia bertanya. Siapa tahu, saya mendengar bahwa teman lama Yao Chen, Feng Zunze telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Chen akan mati dengan cara yang meragukan. Tetua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, yang paling penting adalah kita harus memperketat kewaspadaan terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan faksi-faksi dari wilayah sudut hitam dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kami akan menghadapi sakit kepala. Petik 2. Ya, saya akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini. Penatua berpakaian kuning itu mengangguk saat dia berbicara. Tetua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya tiba-tiba, itu benar, bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi, Xiaoyan, seperti baru-baru ini? Dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama 2 bulan. Pada saat dia kembali, dia sudah menerobos ke kelas Dowling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Selain itu, dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian, dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 5. Suara penatua berpakaian kuning itu dipenuhi dengan keheranan. Oh! Wajah tetua pertama bergerak sedikit. Dia mengangguk dan berkata, dia juga seorang alkemis. Apalagi dari penampilan situasinya, kemampuan pemurniannya cukup hebat. Selain itu, dia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup bagus. Ini masuk akal untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kami mungkin perlu mengandalkan dia di masa depan. Petik 2. Iya. Penatua berpakaian kuning itu mengangguk sekali lagi. Terakhir kali mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa gunanya anak laki-laki berbulu itu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiaoyan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat para tetua ini terhadapnya telah berubah cukup banyak. Seorang alkemis tingkat 5. Status ini jauh lebih berbeda dibandingkan dengan sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Dowang ini. Jika alkemis tingkat 5 dan elit Dowang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memilih alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia bukan orang bodoh. Meskipun yang terakhir kuat dalam pertempuran, kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di bawah nilai yang bisa dibuat oleh seorang alkemis. Semua sesepuh di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Kamu harus pergi dulu. Sampaikan instruksi saya kepada setiap penatua. Elder pertama melambaikan tangannya. Dia baru saja akan meminta elder berpakaian kuning untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kejutan muncul di wajahnya yang tanpa riak, tua, dan seperti wajahnya saat ini. Matanya melihat melalui tanaman hijau di luar jendela dan langsung mengarah ke pegunungan yang dalam di kejauhan.
Penatua pertama. Penatua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan sikap tidak yakin ketika dia melihat perilaku dari penatua pertama ini. Dengan kekuatannya, masih mustahil untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Ombak yang kuat. Aktivitas ini hanya dapat dibuat dengan pil obat yang setidaknya tingkat 6. Sebuah cahaya melintas di mata tetua pertama. Tatapannya tampak bisa melihat melalui celah di luar angkasa dan mempelajari puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Pil obat tingkat 6. Ekspresi elder berpakaian kuning di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang bisa membuat pil obat dengan tingkat seperti itu. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, mungkinkah itu Han Feng? The First Elder bergumam. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh yang begitu hebat dengan diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh tetua pertama bergetar saat suaranya terdengar. Pada saat penatua berpakaian kuning mengangkat kepalanya, bayangan hitam perlahan menghilang di depannya. Yang terakhir buru-buru mengangkat kepalanya, dan melihat bayangan hitam samar yang muncul sekilas di langit. Saat tetua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam paviliun rumah yang tenang di wilayah yang kacau di sisi lain pegunungan juga mengangkat kepalanya sedikit. Pria itu mengenakan pakaian lengan panjang berwarna hijau dengan jahitan daun maple di bagian belakangnya, dan arah pandangannya tertuju sebenarnya adalah tempat di mana energi itu tiba-tiba muncul. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa. Rambut panjang berwarna hitamnya menjuntai ke bahunya. Dia juga tampak membawa aroma obat yang aneh di tubuhnya, menyebabkan orang tanpa sadar memiliki perasaan ingin dekat dengannya. Gelombang ini, itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam lembut. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata, sisi lain dari pegunungan seharusnya menjadi tempat di mana Akademi Jianan berada. Mungkinkah orang tua Huo yang memurnikannya? Namun, dengan keterampilan perbaikan obatnya, sepertinya dia akan mengalami masalah dalam memperbaiki pil obat tingkat 6, bukan? Jangan beritahu saya bahwa keterampilan penyulingan obatnya telah melonjak selama beberapa tahun saya tidak melihatnya. Petik 2. Gelombang ini berada dalam batas Akademi Jianan dan tidak mudah bagiku untuk pergi dan menyelidikinya. Meskipun saya tidak takut dengan akibatnya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang tua itu. Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik saat dia menggelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya. Di atasnya, ada 6 riak kecil keemasan yang berkedip-kedip aneh yang menembus mata orang-orang sampai mereka merasakan sakit. 6 garis emas. Itu adalah sesuatu yang hanya seorang alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya tampak seperti seseorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya. Hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di wilayah sudut hitam. Kaisar pengobatan, Han Feng. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.